Nah, yang menarik ini sekarang itu bulan Juli. Hmm. Bulan lalu ya? Apa bulan bulan ini yang Nat Geo Chef Tayang, Gordon? Tayangnya sih bulan ini ya? tayangnya Juni, Oh, tayangnya Juni. Juni akhir 29 Juni tayang. Jadi Bang Ade ini sempat Collab sempat tampil tuh di situ tuh. tampil di Nat Geo. Tampil. Itu saya udah dapat ceritanya waktu yang apa Chef Gordon itu nyari chef-chef di Indonesia, Iya. terpilihlah Chef William Wongso. Nah, Tapi kok ternyata ada K7 juga di situ. Kok apa alasan dia apa? kan di Nat Geo itu mereka juga jual cerita ya, jual Ya, history gitu. Jadi di cerita itu kita memang si Nat Geo itu mencari orang lokal, yang pendamping lokal yang representatif untuk menjadi mitra mereka dalam acara tersebut. bikin Kan rendang juga iya maksudnya. kan lucu Bang Oksan ketika dia datang ke satu daerah yang ngomong liter, apa bukan orang sana. Jadi kan Hmm, ketika bicara rendang ya tahu apa orang-orang itu oke. tentang rendang Jadi itu dia sih. cari UKM yang Cari UKM produksi rendang yang juga produksi gitu. rendang gitu. Nah setelah pilih gitu kan, Hah? kita pilih kita. Prosesnya lama Bang Oksan. Dari September kapan? September 2019. 2019. Wah, September 2019 itu. dari kita ketemu dong. Kita Iya, ketemu Agustus. iya. September itu udah Ah, ini, udah penyaringan gitu ya. sudah mulai mereka nyari-nyari. September tuh kita juga disuruh bikin, jadi nggak gampang sih sebenarnya untuk. Jadi ada challenge tersendiri sih sebetulnya. Jadi si tim Nat Geo ini Hmm, mereka betul-betul mengkonfirmasi nih orang betul ngerti nggak sih tentang kuliner Sumatera Barat, oke. ya kan? Heeh. Makanya aku cerita itu Bang Uksan. Kelapanya beda, santan ini Oh, pengaruhnya segala macam. Aku cerita itu. itu gimana caranya kok bisa dapat mereka sebar pengumuman atau Nyari pakai. Jadi kan gini, Nat Geo punya partner production house lokal dari Bali. Production house lokal juga nyari-nyari dong. Nah, production oke. house lokal itu kan orang kita. Orang kita otomatis dia punya, oh radar rendang ya di Padang lah, dicari-cari yang di Padang. Nah, di Padang sendiri kan produsen Banyak, rendang pasti banyak kan? banyak. Nah, Nah, itu dipilih juga. Mereka nggak tahu gimana caranya memilih. Bisa jadi itu dari oke. postingan gitu, kita nggak posting. Kebetulan waktu itu baru balik dari Dubai, Bang San. Baru balik dari Hmm, Dubai, itu artinya ini dari Nat Geo-nya emang nemu K7 ya? Atau K7 yang direferensikan. Nat Geo itu nyari-nyari. oh ada yang Jadi kan mereferensikan. nyari di Padang kan ada beberapa referensi itu 1, 2, 3, 4, 5 mungkin ya barangkali kan mereka juga nggak kasih tahu ke kita tapi akhirnya mereka pilih kita ya karena Oke. juga kita beberapa syarat yang mereka minta bikin video singkat tentang perkenalan jadi memang gitu Oh, saya oke. si A senang sekali bisa menemani bla 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 segala macam itu juga dilihat sama tim mereka Oh gitu. gitu Jadi terus sebelum tampil di sana proses apa aja nih jalan itu? Ini kan nggak banyak orang tahu. Taunya tampil ya di situ. ya Wah hebat tampil. jadi bahkan saya minta dibikin narasi Bang Usan Berarti narasi bikin video kayak gini lah gitu ya? enggak video sih tulisan. Oh tulisan Jadi dia bahasa minta, Inggris. saya bilang nggak bisa gue kalau bahasa Inggris dulu aja deh atur atur aja deh bahasa Inggrisnya Oke. gitu kan karena takutnya malu-maluin kan. Jadi bikin narasi bahasa Bikin Indonesia narasi bahasa Indonesia tentang tentang kuliner Sumatera Barat, oke. spesial rendang. Nah saya juga bilang kalau rendang kita kirim company profile kita kirim Instagram kita kirim postingan kita ngapain aja dengan Ah, rendang kita kirim gitu bang. Sampai akhirnya mereka memang mempelajari dan bertemu dengan kita berkali-kali, 3 kali ketemu sama kita. Nat Datang Geo-nya dia ke apa yang Padang. Indonesianya? Yang terakhir Nat Geo, yang akhirnya Oke. memutuskan iya kami dengan kamu itu Nat Geo. Itu bulan apa tuh? Sejak September itu? Desember. Oke, September, Oktober, November, Desember. Desember baru finish. 3 bulan itu merekanya langsung datang. Akhirnya bulan ketiga mereka langsung datang. Itu di tempat yang sama. Saya harus kita Kemana mereka? ke Padang. Padang. Padang mereka 3 kali. Oh, Ketemu oke. sama produsernya itu yang terakhir. Kalau ya akhirnya dapat dapat betul-betul dapat confirm kamu dapat peran, ya itu. Waktu mereka datang, yang mereka pastiin apa tuh? Yang Ngobrol sama orangnya, Hah? ngobrol sama dia jadi memang ketemu kita. Salah satu tujuannya kita ketemu sama kita, ngobrol sama kita. Terus dia coba produk itu. Oh, Jadi mereka kalau coba lihat si juga. Gordon lagi di kapal itu rendang ketujuh yang dimakan. Oh, adegan ini kapal ya? Ya, dia Yang makan ada di rendang. ini Nah, ya, di panci. di panci. Iya, makan itu rendang kita. Makanya di kemasan kita nih sekarang kita kan lagi develop Iya. kemasan nih. Jadi nih, kata Pak B ini ajarin. Jadi ini Butet ini yang masak waktu itu yang rendang yang dimakan sama si Gordon. Dia petugas. Ibu ini. Ya. Oke. Jadi bercerita nih, ada ceritanya. Si ibunya. Saya kira nih ibu siapa nih? Oke. Ini Butet salah satu kru kita. Iya, iya, iya. Ini apa? Rendang daging.
Jadi yang di kapal itu sebenarnya Rendang kita. seolah-olah kan itu nelayannya membawa rendang. Itu K7 ternyata. Kan rendang kita. Dia minta. Terus kita juga ngasih catering sama krunya. Jadi Menawarkan ya. jadi Atau ada syarat. bukan syarat sih kayaknya. Jadi ya kan kita lu bisnis kuliner nih gitu. Kan mereka juga nggak mau terekspos bang. Maksudnya? Nggak mau diekspos, media nggak tahu. Jadi memang proses syuting itu nggak heboh. Biasa aja, maksudnya kalau boleh nggak ada orang tahu. Bahwa si Gordon dan bla bla lagi bla segala syuting macam gitu. lagi syuting nggak boleh sih gitu. Gimana handle-nya ya? Kan Itu pasti dia. banyak orang yang tahu ya. Iya, makanya dia pakai forager gitu, pakai gubernur segala macam. Oh, Ya memang udah di set sih, jadi kan memang ada. Ya ini kan kerja besar sebetulnya, ini pencapaian bagi mungkin dinas pariwisata atau apapun lah yang untuk memperkenalkan Sumatera Barat gitu Betul, tanpa iya, perlu iya. effort lebih besar kan kita nggak bayar Nat Geo. Iya, iya. Nah jadi untuk menghindari repot seperti itu karena kita kuliner, jadi dia minta kita bikin rendang, nasi rendang buat mereka. Rendang Ada komentar dari dia? enak katanya. Malah dibilang sama Om William Wongso, rendang Om William ya 11-12 lah sama rendang Asik. gitu. Nah, yang dibuat Chef Gordon itu sebetulnya belum kerendang ya. Masih kan cuma 4 jam setahu saya di Kita sana. yang ngasih tahu. Om Gordon masak rendang nggak harus gitu loh. Om Gordon bisa pakai pasta. Oke. Ini pasta itu yang dibikin. Ah. Jadiin scramble egg. Gitu. Kan kita sempat komenan tuh di apa IG-nya Mbak Najwa ya. Ribut tuh. Ada yang apa? Itu bukan rendang, itu kalio gitu kan. Jadi ribut sendiri sih sebenarnya. Wahai para netizen, saya komen begitu. Wahai para netizen, saat kita masih memperdebatkan beda kalio dengan rendang, itu Thailand sudah mengekspor ke Saudi 100 ton setiap musim haji. Kita masih ribut masalah beda kalio sama rendang, Nah, mereka udah ngekspor. Dari 34 patent kuliner yang masuk ke Saudi itu 29-nya dari Malaysia. Wow. Kita baru 1, itu juga belum memenuhi lah. Jadi kalau kami lebih memilih ribut untuk hal yang esensial Bang Oksan. Ya udah deh, silahkan aja. Thailand maksudnya dia 32 produk apa itu? Ya maksudnya brand-brand makanan gitu yang masuk ke sana yang lolos SFDA, Saudi Food and Drug Authority, itu makanan Indonesia tuh sangat sedikit yang lolos. Sebagai salah satu produk poultry dari negeri kita tuh nggak diakui di situ. Kenapa ya? Iya standar dia tahu aja nih standar peternakan di kita. Terus juga bahan baku kita tuh nggak dipakai, nggak bisa sapi kita dikirim itu nggak dapat certified di situ. Jadi kita harus pakai sapi dari negara tetangga yang sudah legal dokumennya ada sih gitu. Nggak bisa pakai sapi lokal kalau mau ngirim. Ya sedih sih ya, tapi mau gimana? Makanya kita harus bangkit sih. Jadi lebih baik kita nggak ngurusin nih kalio nih rendang ya. Jelas orang beli gitu aja sih. Orang tahu ini rendang gitu. Kalio dan rendang cukup lah bahasan kita internal gitu. Betul. Untuk skala global. Terus kalau jangan bicara itu. Kalio rendang ribut ya, orang udah ekspor. Gitu. Pinternya K7 itu sekarang kan jualan juga pasta ya. Jadi dengan pasta semua kan bisa. Apapun dagingnya bisa ya. Jadi kecuali ada 2 seafood kita pisahkan memang karena sunnahnya ya. Nabi kan tidak memperbolehkan kita mencampur makanan darat dengan laut. Jadi untuk pasta daging itu memang khusus untuk olahan yang di darat semua. Jadi untuk seafood nanti kita lagi siapkan pasta seafood juga nanti kita siapkan. Beda ya? Beda. Nah itu yang mungkin orang nggak tahu karena orang berpikir bikin rendang itu kayak misalnya ayam, ikan atau daging itu sama aja. Enggak lah, beda. Ini antropologi rempah itu dan juga rempah itu ada jodohnya. Ya, jadi rendangnya yang buat daging sama ikan beda bumbunya. Beda bumbunya kan sama. Ataupun ada orang yang masak sama ya itu hak mereka kan. Tapi kita mempelajari memang dari hal ini memang kita dan memahami sampai sekarang itu. Contohnya ya, pala cengkeh sama ketumbar itu cocoknya sama daging panas. Ayam dikasih itu daging kambing apa dikasih boleh. Tapi kalau ikan nggak cocok, ikan cocoknya dengan asam. Kayak asam kandis, gitu, asam jeruk itu cocok untuk ikan. Jadi rasanya jauh lebih keluar gitu. Ini di rumah berarti suami yang masak ya? Enggak, kalau di rumah justru saya nggak pernah. Maksudnya saya jadi lebih kepada ini ya.
food assessor sih sebenarnya. Jadi kalau Oke, pas. masa iya itu yang dikeluhkan sama istri sih gitu. Pernah nggak sih sekali-kali kamu muji masakanku gitu? Yang bilang kan, ya kalau enak ya dipuji, enak kan juga, cuman lebih banyak belum pasnya ketimbang pas. Tapi karena di dapur nggak pakai timbangan. Kadang ya feeling ya, kadang nggak feeling, terus juga bahan baku. Kalau di rumah mah kita nggak ngenek-neko lah ya. Jadi artinya kalau enak ya dibilang enak, kalau enggak ya mesti dibilang ini kayaknya kemanis. Karena kita mencari hidup dari sini, Bang. Itu dibilang sama istri, kalaulah seandainya pekerjaanku bisnis kita tidak kuliner, maka apapun no comment lah gitu. Tapi karena kita bisnisnya kuliner, setidaknya memang harus dipakai lah ini itu. Ini kayaknya misalnya kamu masak, ya misalnya istri nih masak ada lauk pauk nih, ada campurannya terlalu banyak, ini nggak bisa, jangan masak. Tapi akhirnya dia jadi pembelajar yang cepat juga, Bang Oksan. Mulai kesini tuh udah mulai pintar masak. Akhirnya gitu. Dengan jualan pastanya, semua orang bisa bikin rendang. Ya? Betul. Nggak ada zaman sekarang, ya sulit atau jarang bahkan orang zaman sekarang yang mau mendedikasikan waktunya 5 jam sampai 7 jam untuk memasak rendang, Mbak Oksan. Itulah yang salah satu sebab, karena prosesnya makan waktu lama, orang jadi males. Iya. Nah, kami K7 visinya memangkas proses itu. Akhirnya dengan 7 jam itu dipangkas. Dengan beli pasta jadi berapa? 1 jam bisa. Sejam? Iya, di Jafara sama Bu Helianti, Bu Heli nonton. Sama Bu Helianti kita cuma masak 45 menit. Jadi tuh. Oh. Sama kemarin juga maksudnya itu sampai tahap rendang apa sampai kalionya tuh? Kering? Nggak kering sih, Bang. Cuman udah bisa dimakan. Bahkan better dibanding... ya kan nggak perlu juga, kalau kita bikin instan kan nggak perlu juga tahan lama-lama makan gitu maksudnya. Tapi udah jadi rendang banget. 40 menit sama Mbak Heli? Iya, jadi gini, kita kualinya diduakan, jadi jangan satu. Ataupun prosesnya kalau lebih dua itu kan juga juga makan waktu juga kan. Jadi kan kita punya prosedur nih masaknya. Jadi dari pasta satu bagian, sepertiganya kita gunakan untuk marinate. Jadi daging itu kita lumuri pakai bumbu ini. Oke. Lumuri pakai bumbu ini. Terus 2/3-nya diencerkan dengan air. Diencerkan dengan air. Setelah diencerkan dengan air, ini di presto, ini dididihkan. Ini prestonya udah sepertiga di presto, 2/3 didihkan. Nah, 2/3 dididihkan ini dengan air 250 ml. Jadi ini juga ditambah air. Nggak perlu lagi tambah santan sebetulnya. Oh, nggak perlu santan lagi? Nggak perlu santan, nggak perlu cabai. Ini rasa Nusantara. Udah, tambahin ke sini, udah mendidih, udah tunggu 45 menit. Bagi orang Jawa nggak terlalu pedas gitu kali ya? Nggak terlalu pedas, ini semua bisa makan, anak-anak juga bisa makan. Itu rasanya Nusantara. Yang pedas itu namanya extra herbs. Jadi ada 4 klasifikasi kita, ada Nusantara, original, spicy, sama extra herbs. Kalau extra herbs itu rasa dari K7? Yang kita produksi itu lebih kehaluan sih, Bang. Ya kalau kami masih di Nusantara sih, karena kita jualannya lebih banyak di Jawa sama. Nah ini cocok sama orang Arab. Oh gitu. Ya kita kan desain by needs, yang seperti kita bilang tadi. Di sana banyak sih ya, banyak konsumennya ya. Ya kita kan bikin buat yang, jadi artinya samalah kasusnya kayak pizza itu sih. Jadi misalnya mereka memodif rasa sehingga orang kita bisa terima gitu. Iya. Padahal orang lain bilang pizza itu seharusnya nggak terlalu banyak daging, maksudnya daging pizzanya nggak terlalu tebal sih, harusnya tipis gitu kan, crunchy gitu. Ya tapi kan makanya kita bikinnya pasta kayak gini. Bagi Chef Gordon itu segini pedasnya cukup bagi dia atau pas ya? Bagi dia pas. Kalau boleh senang pedas atau enggak sih? Nggak senang pedas. Nggak senang pedas ya? Oke. Yang senang pedas itu orang Korea kayak Korea, Jepang senang banget pedas. Iya. Ini yang menarik ya, si K7 udah bikin wheel sendiri ya. Tapi mestinya itu nanti mau dipaten nggak? Iya, mau dipatenkan dulu sih. Itu bisa di-share nggak sih? Nggak, sedikit aja sih. Dijelasin aja. Mungkin di sini biar nanti ada. Kan di sini nggak akan kelihatan kalau dari jauh. Cuma filosofinya loh, ini ya. Jadi kita udah bikin wheelsnya rendang. Wheels roda ya? Iya, wheelsnya rendang yang mengakibatkan ini bukan hanya 100, bahkan 200, bahkan ribuan nih rendang bisa dihadir dari formula ini. Kalau di matematik kan ada peluang faktorial. Wah, faktor banyak banget ya. Kalau misalnya ini ada 7 lapis, berarti kan 7 faktorial. 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali 6 kali 7, ini berapa coba? 19 gitu. Wah. Banyak banget ini. Jadi sehingga
macam-macam. Jadi artinya kita punya kesimpulan dengan wheels-nya ini itu kita bisa bikin setiap kuali itu bisa menghasilkan rasa yang berbeda. Setiap kuali bisa mengeluarkan rendah yang berbeda. Dan memang itu terbukti. Yang terdekatnya adalah dari satu kuali ke kuali lain. Ketika komposisinya berbeda, itu rasanya akan beda. Oke. Walaupun bahan sama. Walaupun bahannya sama, tapi gramasinya dilebihkan, dikurangkan, itu rasanya beda. Terus dari cara juga kayak gitu. Nah, misalnya kan kayak ini nih, kita bicara tentang methods ya, methods. Jadi di sini kita menjabarkan secara garis besar ada 6 pembeda dari rendang itu, 6 faktor. Yang pertama main ingredients, yang kedua adalah bodinya ya, yang ketiga adalah herb spicing, yang keempat herb seasoning, yang kelima adalah methods, yang keenam adalah needs. Jadi kalau kita di produsen itu mulainya dari main ingredient dulu. Kalau itu yang di lingkaran tadi ya, paling luar ya. Main ingredient dulu. Maksudnya kalau kita membaca kebutuhannya bang. Kalau kita mau produksi itu mulai dari kalau konsumen sebagai produsen kita bekerjanya mulai dari main ingredient. Maksudnya kita bekerjanya mulai dari main ingredients. Misalnya kan mau bahan bakunya hewan memamabia, misalnya kayak kambing, kerbau atau sapi gitu, domba. Itu produksinya itu akan beda ketika kita masak itu dengan masaknya unggas. Masaknya ikan itu dari kita nih, dari internal prepare-nya. Tapi bagi konsumen mulainya dari needs dulu. Needs dulu. Mereka butuhnya buat apa? Ya kalau misalnya gini nih, kalau kita di K7 ngeluarin produk yang tahan sebulan, 3 bulan, setahun, itu bisa. Ya kan tinggal kita tanya ini buat apa? Apakah masuk pasar retail? Masuk pasar retail tahannya minimal 6 bulan gitu. Atau misalnya diekspor minimal 1 tahun. Atau kalau misalnya buat makan di rumah aja 3 bulan. Kenapa gitu? Karena dari needs itu akan menentukan metodenya bang. Ya kan kalau cuma 3 bulan ya nggak perlu di retok lah. Biaya naik, APP naik gitu segala macam. Harga juga nanti nggak bisa sama. Tapi kalau sudah harus ekspor kan sudah harus kita perlakukan gitu. Prosesnya, packagingnya, shelf life-nya juga harus sudah di-set. Nah, atau mungkin buat masak kebutuhan Idul Adha kan juga nggak perlu ribet gitu, cukup dengan pasta doang sih gitu. Betul. Nah itu kita mulai dari needs kalau untuk ke konsumen gitu. Dijual retail atau ada minimum quantity? Ada, yang jual retail ada. Ada. Kita pakai white label. Oke. Nggak, artinya misalnya gini nih, saya tetangga saudara gitu ya, mau beli pasta ini dong 1 piece 2 piece gitu, bisa? Kalau sekarang kita bisa, kita udah sediakan di kantor, kita udah ada. Itu ke siapa pesannya? Ada ke IG-nya K7. Ke IG-nya K7 bisa. K7.id ya? K7_ID. Oh, _ID. K7_ID itu. Jadi DM di situ untuk mesen yang mana? Bisa mesen apa aja bisa di situ. Nah, untuk custom juga kita layani ini minimal pemesanan 10 kilo. Custom apanya nih? Custom misalnya kan saya pengen rendang dong pedas gitu. Pedas itu bisa kita layani. Ingat ya kalau pasta itu pasta doang ya. Nggak ada curi-curi dagingnya. Kalau ada daging itu mungkin nyungsep aja di situ. dari sini nyungsep 1 bonus. Tapi kalau produknya itu ada dagingnya ya. Ada dagingnya. Biasanya kan kemasan tuh 250 gram. Ya. Coba ada nggak? Kemasan 250 gram. Itu ini kering kayaknya ya. Ini isinya dami. Oh ini dami. Ada kok yang sampelnya bisa dilihat. 250 gram itu berarti 5 potong isi. Saya tadi baca tuh 5 saset. Ya. Berarti dalam satu ini ada 5 saset. Ada 5 saset, 1 saset, 1 potong daging. Iya. Oke. Daging segini kali ya? Daging segini. Ini produk, ini maklum kita, salah satu maklum. Tapi boleh kan? Boleh, nggak apa-apa. Jadi K7 juga bisa memproduksi rendang buat oksan rendang. Rendang udah oksan misalnya. Rendang udah oksan. Bisa. Nah isinya segini. Oke. Awet berapa lama nih? Kalau ini kita bikin awetnya 3 bulan, wah wangi banget. 3 bulan ya? Waduh. Ini ya, pakai nasi panas. Waduh. Ini berarti seal. Tapi kan ya sisanya dari sini bang. Dari sini. Ini masih ada sisa. Oh iya. Makanya kita nggak bisa. Kalau 3 bulan cukup lah, nggak perlu dibersihin. Tapi kalau buat diekspor ini dibuang. Yang mana dibuang? Ini dibuang. Kan jadi media bakteri bang.
Oh. Ini kan media bakteri nih. Oh, ini karena masih masuk ya? Iya, masih ini. Yang udah ini yang udah vakum ini ya? Nah, ini aja sampai di sini aja yang lain gitu. Gitu sih. Oh, ini 3 bulan awet ya? 3 bulan tau. Padahal bentuknya masih basah ya? Iya. Karena kita udah masuk ke out of luck. 121 derajat selama 30 menit. Itu fungsi ilmu fisika. Jadi ini temennya adalah nasi panas. Nasi panas. Makan pakai tangan. Makan pakai tangan. Terus Chef Gurun juga dia kayaknya dipaksa makan pakai tangan ya? Iya, dia nggak biasa. Kan bule nggak biasa. Bule nggak biasa. Mereka menganggap makan pakai tangan itu kotor ya. Iya. Padahal hikmahnya di sana kan enaknya itu pada. Kan ada enzim-enzim di sini. Iya betul. Gitu Bang. Kedepannya apa lagi nih K7? Kalau boleh jujur ya, K7 jangan bohong. Harus jujur. Kan kadang nggak boleh curhat ya, nggak boleh curhat, tapi nggak apa-apa lah di sini buat teman-teman yang dalam wawasan juga. Semua orang pasti tahu lah, dalam membangun bisnis itu ada 4 variabel yang paling penting. Yang pertama produk, yang kedua adalah SDM, yang ketiga market, dan yang keempat adalah capital. Keempat-empatnya itu kalau bagus ya sukses lah gitu kan, tapi kalau ada salah satunya yang pincang ya artinya kita butuh orang lain. Jadi artinya kerja Spicing the World ini adalah pekerjaan besar yang tidak bisa dilakukan sendirian. Naif sekali kalau kami gadang-gadang, K7 pengen ini, nggak bisa, otomatis nggak bisa. Kita butuh ya seperti yang pernah ditulis Instagram ya, ada sebuah cerita kenapa sepetak lahan ini kok hasilnya luar biasa sekali. Ternyata diketahui bahwa ternyata si pemilik lahan ini memberikan bibitnya bibit yang berkualitas kepada tetangga-tetangganya, sehingga menghasilkan serbuk sari yang sama dengan yang dia butuhkan. Karena barangkali kawan-kawan putik ataupun bakal hasil yang kita perjuangkan itu tidak lahir karena kerja keras kita sendiri. Mungkin juga karena bantuan orang lain, karena ada orang lain juga, jadi kita harus juga melakukan hal-hal yang baik juga kepada orang lain. Nah, kalaupun saat ini ya kita katakan kita masih punya kesalahan, kekeliruan segala macam, itu wajar dalam proses membangun ya. Nah, itu yang membesarkan kita, cara seperti inilah yang membesarkan kita. Tapi harapannya adalah Spicing the World ini dikerjakan bareng-bareng, bukan juga hanya bagi orang kuliner, tapi juga mungkin ada ya kayak Bang Oksan lah yang menginterview kita. Itu juga membangkitkan semangat bahwa ternyata Spicing the World ini bukan hanya lewat makanan aja sih, tapi juga lewat pembicaraan, perbincangan, tulisan segala macam. Nah gitu, perlu semua lini kerjasama. Intinya mudah-mudahan dunia tanpa Indonesia itu hambar, percaya deh. Dunia tanpa Indonesia itu hambar. Ya, kenapa? Karena kalau nggak mungkin 350 tahun melondo di sini ya. Karena ngulik bumbu doang gitu. Dan seperti itulah kita kaya sih gitu. Artinya, dan kita tetap optimis, mau bangkit, mau berjuang, mau tumbuh kan buat kita juga. Nah, selain itu di K7 sebenarnya kita bukan maju sendirian. Di balik K7 itu ada petani-petani juga yang jahenya kita beli, lengkuasnya kita beli, spraynya kita beli. Di situ juga ada impian-impian mereka untuk lebih baik gitu. Selama ini jahe dan bumbu-bumbu nggak berharga gitu, cuman ditanam di pinggir rumah dan dipakai seperlunya. Kalau sekarang dengan adanya Spicing the World, orang mulai peduli tentang rasa, peduli tentang produk-produk lokal gitu kan. Produk lokal mulai diminati, bahkan sampai diekspor ke luar negeri dalam kuantitas yang banyak. Tentu saja ini juga menggerakkan ekonomi, menggerakkan gairah petani-petani kita di kampung gitu. Dan Allah tuh juga adil, untuk rendang terbaik mungkin dari Sumatera Barat, mungkin gudeg dari Yogyakarta, mungkin seblak dan kawan-kawannya dari Bandung. Itu menunjukkan bahwa Indonesia ini kaya dan masing-masing kita tuh punya cara dan punya jalan untuk spicing the world. Bukan hanya dari rendang, tapi dari gudeg juga mungkin bisa seperti itu. Dan kalau sudah tercampaign dengan baik, rasanya nggak mustahil sih Bang Oksan. Iya gitu. Sama yang udah kerjasama sama siapa aja? Jadi kerjasama sebenarnya banyak kawan-kawan, cuman karena COVID dan kita lagi dalam proses, mudah-mudahan doanya kalau sekarang kita juga lagi proses sama beberapa calon investor yang mau join chip in di kita. Karena terus terang untuk besar ya memang jangan kan untuk besar, butuh kendaraan banyak dan butuh nafas panjang, energi besar. Nah, kita butuh investor itu dan mudah-mudahan berjalan lancar semuanya. Kemudian setelah ini kita juga bukan hanya
penjualan atau apa yang kita tingkatkan, tapi juga mungkin kita akan develop produknya. Misalnya kan kalau sebelumnya pasta, sebelumnya daging, sekarang mungkin kita mulai bahas tentang bagaimana kita membuatnya menjadi powder. Wah, iya betul. Nah, gitu sih. Nah, itu juga prosesnya fisikal lagi. Powder. Betul. Powder itu kan lebih gampang dan lebih lama. Karena kan kita kalau ke minimart ya, itu ada bumbu nasi goreng, ya kan. Tinggal jadi nggak bisa masak tuh beli bumbu jadi, selesai. Jadi kita di luar sana kemarin juga baru dapat dari teman itu informasi bahwa bumbu biryani itu dibentuk dalam powder gitu. Tapi bukan berarti kita harus tambah-tambah lagi, enggak Bang Ustaz. Jadi powder ini udah kayak gini, ya memang cuma tinggal ditambah air dan bahannya aja. Bukan kayak bumbu kayak semacam penyedap apa yang lain yang perlu masih beli santannya, masih beli ini enggak. Ini udah semuanya kayak gini, tinggal ditambah air, udah jadi, udah gitu. Nah itu kan perlu ini lagi bagaimana mempertahankan kan ini berbagai belasan ya puluhan bahan masuk ke sini. Kita pengen kendalikan dia sebagai bentuk bumbu atau bentuk sediaan yang ketika dicampur dengan air itu sudah otentik. Ini PR besar. Kalau bikin powder penyedap itu orang mungkin bisa pakai macam-macam gitu kan. Tapi kalau untuk otentik begini, ini PR-nya di situ. Iya. Itu saya lihat tadi Low Kids itu masuk dari K7 kan? Atau bukan? Low Kids ini Low Kids. Lauk buat anak-anak atau apa? Ini salah satu brand yang mau digarap K7. Masih under K7? Under K7 sih. Kita ngajak beberapa orang untuk kerjasama gitu. Bikin ini narasi mungkin begini, disebut di sini nggak apa-apa ya, mudah-mudahan jadi doa ya. Kan ini Oxen Stories. Tujuannya membuat cerita. Membuat ngedongeng. Jadi kita gini, setelah kita bergiat di kuliner cukup lama, kalau saya udah 8 tahun sih, tapi belum selama yang lain-lain, tapi udah lumayan lah kalau untuk ukuran milenial 8 tahun juga lumayan. Setiap anak Indonesia berhak mendapatkan makanan yang lezat dan otentik. Lezat dan toyib. Namun tidak semua orang tua mampu menyajikannya. Tren dunia kuliner saat ini seolah-olah hanya orang dewasa yang punya lidah. Sementara ada perut pemula yang perlu diperkenalkan tentang rasa Nusantara. Tapi itu mungkin dulu sebelum Low Kids lahir. Oke. Dengan adanya ini, jadi kita akan mengeluarkan produk-produk seri anak-anak, seri yang jadi artinya rendang kita enak luar biasa, bule suka, tapi anak-anak kita jarang yang doyan karena mereka lebih suka pada produk-produk lain. Nah, kita pengen, makanya kita tagline-nya itu lezat dan toyib. Kalau lezat itu kan artinya nutrisinya tidak rusak. Kalau sekarang kan makanan yang dicoba aja deh, cek makanan anak-anak kita sih apa aja sih yang sehat. Lezat gurih. Lezat itu kan dari mana sumbernya? Micin gitu, generasi micin. Kemudian toyib. Kalau toyib itu sudah pasti halal Bang Osan. Toyib sudah pasti halal, sudah pasti hygiene, sudah pasti bagus, sudah pasti diminati gitu. Toyib itu deh oke deh. Level ini toyib. Karena halal belum tentu toyib Bang. Halal belum tentu toyib. Betul. Bang Oksan misalnya diabetes, gula halal kan? Tapi buat Bang Oksan nggak toyib. Ya misalnya ada kolesterol, tapi daging halal kan? Buat ada nggak toyib, karena habis makan itu bisa langsung, bisa langsung top name ya. Nah itu dia. Maka toyib itu adalah salah satu kriteria makanan yang paling tinggi sih menurut kita. Sama kayak dop, kadal gurun ya, yang halal. Tapi kan Nabi nggak mau makan. Karena bagi Nabi itu merasa kurang toyib buat beliau. Jadi ini tuh rendang buat anak-anak atau apa? Bisa produk macam-macam. Tapi kita mulai dari rendang dulu. Kita mulai Minang series. Jadi ada rendang, mungkin nanti ada juga dendeng yang di set untuk anak-anak gitu. Gitu sih itu ini. Udah keluar ini atau masih digodok? Masih digodok. Tapi insya Allah ini brand kayak semacam logo, mockup, segala macam sudah. Kalau produk kita sudah development. Tinggal tahun depan. Tahun ini harusnya Bang. Tahun ini. Ya? Tinggal partner nih masih diam. Kita udah siap sedia. Harus di gini kali ya partner. Bisa di WhatsApp. Gitu. Oke Lur. Ceritanya banyak ya. Ini nanti jadinya tulisannya entah berapa halaman ya. Karena bicara rendangnya sendiri kan udah
berjilid-jilid tuh. Tuh, apalagi ditambah sama ada lauk kids lah, ada macam-macam. apa wheels tadi istilahnya? Flavor wheels. Flavor wheels. Roda rasa gitu ya. Iya. Rendang itu ada Payakumbuh, Solo. Jadi kita ngumpulkan 7 daerah terbaik sih. Sebenarnya semuanya baik. Cuman kita yang dominan itu 7. Oh, dominan 7. Dominan itu 7. Ada Payakumbuh, Bukit Tinggi, Batu Sangkar, Padang Panjang, Pariaman, Solo, pesisir selatan. Pesisir selatan tuh mana? Pesisir selatan tuh sepanjang pantai, Bang. Jadi pantai Sumatera Barat. Bukan Singkarak justru. Dekat ke Kerinci tapi arah laut. Oke. Kalau terus Bengkulu. Iya. Bagian selatannya ya berarti. Ya pesisir selatan kan. Selatan ya. Oke. Jadi kalau di Padang terus aja sepanjang pantai pesisir selatan. Gitu. Nah, itu 7 daerah itu yang terbaik sih rendangnya. Nah, itu masing-masing punya metode berbeda. Nah, kalau Pariaman misalnya kelapanya diperas pakai air kelapa. Kalau di Solo dikukus dulu kelapanya baru diperas. Kalau di Payakumbuh misalnya tuh rendang dimasak, terus mau matang itu ditambahin minyak goreng. Gitu-gitu. Saya tuh di rumah ya waktu saya kecil tuh ada alat peras kelapa tuh yang kita duduk di atas itu. Ya. Nanti si kelapa dimasukin ke kain, terus masukin ke dalam, nanti kita duduk di sini. Duduk di situ, terus gitu. Di bawahnya nanti keluar tuh santan. Kalau bahasa kita itu namanya diendek. DND. Ya, bahasa Padang diendek. Nggak tahu juga nih anak-anak sekarang masih ingat kata-kata itu apa enggak sih? Istri Minang kan? Minang. Sama anak ngomong Minang nggak? Oh, Minang. Minang ya. Bahkan dialek kita dialek lokal. Jadi Minang tuh banyak lagi. Betul. Payakumbuh lain, Solo Selatan gitu. Itu macam-macam. Saya bilang jam gadang itu jam godang. Jam godang. Karena di Payakumbuh tuh pakai O. Padang Jopang, Padang Jopang, Tobek Patah ya. Tobek Kaposa, Kapasa lah ya, Kapasa. Atau ada namanya, ya gitu, beda-beda. Kalau misalnya air aja itu macam-macam tuh. Ada yang ayu. Ada ada u-nya. Ayu. Kalau banda bandau. Bandau. Gitu kaya banget ya. Kaya banget kita, jadi nggak perlu minder sih. Akhlak aja dibenerin. Jangan bahas yang receh-receh. Iya, akhlak aja dibenerin. Coba. Oke, kita ketemu lagi di konten berikut. Terima kasih.